Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel ini bersama gue Robi. Jadi channel ini gue pengen ngebahas pengalaman-pengalaman gue seputar dunia kerja dan pendidikan teman-teman. Nah, sekarang siapa dari teman-teman yang lagi masuk di pekerjaan baru atau baru lulus, masuk atau baru pindah kerja yang di pekerjaannya ternyata nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai ekspektasinya dalam hal apa? Dalam hal sering dikritik gitu. Nah, siapa di sini yang dikritik ngerasa kesel banget atau ngerasa habis dikritik, ngerasa insecure, minder atau nggak kompeten di bidang kerjaannya? Nah, gue punya beberapa tips yang mungkin akan berguna bagi kalian untuk menghadapi kritikan-kritikan. Yang pertama adalah teman-teman harus dengerin kritikannya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman semua habis dikritik, jangan langsung kesel dulu, jangan langsung baper dulu, tapi coba cermati apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh atasan atau teman dari teman-teman gitu. Kalau misalnya dia pengen teman-teman ngelakuin sesuatu kerjaan lebih cepat lagi atau lebih ngeh lagi, nggak ngangong lagi, itu harus teman-teman cermatin. Jadi jangan terburu-buru untuk kesel. Nah, tips kedua adalah tetap tenang, jaga emosi, jaga nafas, dan juga jaga gestur tubuh, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kelihatan banget emosi, nafas udah mulai tersengal-sengal, terus juga gestur udah kayaknya eh, tangan di dada gini udah mulai kesel, muka mata merengut. Nah, ada beberapa orang atasan yang bisa melihat itu dan menjadikan ekspresi teman-teman ditangkap sebagai ancaman atau ofensif gitu atau perlawanan gitu. Nah, ketika teman-teman dilihat seperti itu, bukan hal yang tidak mungkin ketika atasan teman-teman atau teman ya teman-teman yang memberikan kritikan itu tambah kesel, tambah ngeledek, malah bukan substantif lagi yang dibahas, tapi malah personal gitu. Jadi, pas teman-teman dapat kritikan, tolong dijaga tetap tenang, tolong dijaga gestur tubuhnya juga tetap rileks. Nah, berikutnya teman-teman juga harus lihat dan kebanyakan kritikan itu kan terbawa oleh emosi ya. Jadi teman-teman lihat dari kritikannya itu mana yang substantif dan juga mana yang kira-kira emosi saat doang gitu. Teman-teman harus secara profesional memilah-milih itu gitu. Jadi kalau misalnya emang ada kata-kata yang bagus untuk perkembangan kita, teman-teman harus coba perbaiki di sisi-sisi atau di sudut-sudut yang kira-kira teman-teman bisa perbaiki gitu. Nah, sisanya kalau misalnya emang itu menyerang personal teman-teman, sebisa mungkin teman-teman harus tahan diri karena di tempat kerja memang seperti itu gitu. Memang pahit ya. Itulah perjuangan kita untuk mencari nafkah ya teman. Jadi harus pintar-pintar milih yang mana kritikan membangun dan juga personal. Jika teman-teman mendapatkan kritikan atau mendapatkan saran karena ketidaksesuaian apa yang teman-teman kerjakan dan perusahaan atau atasan ekspektasikan, itu teman-teman kalau misalnya masih nggak jelas bisa tanyakan lagi gitu. Apa yang kira-kira butuh diimprove untuk kedepannya gitu. Kadang-kadang kan mungkin kita ada sesuatu yang nggak jelas gitu. Nah, teman-teman bisa tanya lagi ke atasannya kira-kira yang butuh improve itu di bagian mananya gitu. Teman-teman jangan takut salah, jangan juga takut digoblok-goblokin gitu. Mendingan pahit di awal daripada nanti teman-teman ngelakuin kesalahan yang sama dan juga nanti kritikannya akan 2 kali lebih pedas gitu. Nah, mungkin ini harus teman-teman beraniin diri ya, teman-teman coba dulu untuk melawan rasa takutnya gitu, untuk pahit di awal aja. Misalnya teman-teman dulu skripsi, pasti ada beberapa teman-teman yang, ah nggak apa-apa deh gue ngadepin dosen pembimbing ini nih walaupun killer yang penting skripsi gue cepet selesai gitu. Nah, mental-mental seperti itu juga diperlukan pada saat kita bekerja dan terutama pada saat kita menerima kritikan. Langkah berikutnya yang bisa sedikit mind blowing bagi atasannya atau orang yang mengkritik ini adalah teman-teman ucapkan terima kasih gitu. Misalnya habis dikritik kerjaan kita lama gitu. Terus kita setelah kita jelaskan kenapa alasan kita lama gitu, jika ada memang alasan-alasan yang substantif dan argumentatif gitu. Teman-teman sampaikan aja kalau memang itu benar, siapa tahu nanti menjadi evaluasi, terus ditanyakan ketika ada yang kurang jelas. Nah, yang terakhir ditutup dengan terima kasih. Walaupun kita kritik, kita harus secara dewasa dan profesional membalas kritikan ini sebagai sesuatu yang positif. Ya, walaupun kritikan tidak sepenuhnya disampaikan kepada kita dengan cara-cara yang baik gitu. Tapi kita sebagai orang yang dewasa dan profesional, kita bisa ucapkan terima kasih. Kayak misalnya, makasih Pak, terima kasih Bu atas kritikannya, nanti akan saya perbaiki ke depannya gitu. Nah, langkah ini nggak berhenti sampai terima kasih, tapi teman-teman juga harus take action, harus cepat dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan teman-teman itu.
Karena sekarang mencari pekerjaan sangat kompetitif, jadi teman-teman harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih unggul daripada manusia yang bekerja lainnya. Jadi, gunakan kritikan ini sebagai pecut dan juga sarana untuk membangun pribadi teman-teman agar lebih menjadi pekerja yang profesional dan juga berkualitas. Oke, jadi dari beberapa tips yang tadi gua kasih ya, terkait dengan bagaimana caranya kita sebagai pekerja harus merespon kritikan dari atasan atau teman gitu. Mudah-mudahan beberapa tips tadi membantu dan pastikan tanamkan kepada di dalam pikiran teman-teman bahwa setiap kritikan itu pasti ada maksud baiknya gitu, atau ada hikmahnya karena sesuatu yang terjadi pada kita tidak terlepas dari takdir Allah yang membuat kita lebih baik lagi tujuannya gitu. Jadi tetap positif, semoga tips-tips tadi bermanfaat, mudah-mudahan dengan adanya kritikan membuat teman-teman bisa terlihat lebih profesional dan diberikan tanggung jawab yang lebih serta kompensasi yang lebih besar gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.